Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Aidil Fitri Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ternyata Ramadan telah kita lewati. Begitulah cepatnya waktu mengejar umur manusia. Dulu kita punya kakek nenek. Ada yang sangat dekat dengan mereka. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang sangat segan dengan mereka. Waktu pun bergerak mengejar umur manusia. Kemana mereka sekarang? Mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafat kakek kita ketika itu, meninggal nenek kita ketika itu, seakan tak berarti bagi kita. Kenapa demikian? Kita punya ayah yang kita banggakan. Kita punya ibu yang kita banggakan. Waktu pun terus bergerak mengejar umur manusia. Mereka pun telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita yang ada di alam dunia ini, ketahuilah, ulama mengatakan setiap kali anak Adam melangkah di muka bumi ini berteriak, wahai manusia, jangan pongah engkau, jangan sombong engkau. Hari ini engkau berada di atas perutku, cepat lambat engkau pun akan berada di dalam perutku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah 1 bulan kita ditempa di bulan suci Ramadan, pertanyaannya adalah bagaimana menjaga konsistensi amal dan iman kita pasca Ramadan ini. Untuk menjawab ini, saya sampaikan sebuah hadis termuat dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Juga termuat dalam kitab Al-Musnad karya Ahmad bin Hanbal. Juga termuat dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Al-Imam At-Tabrani. Juga termuat dalam hadis riwayat Al-Bazar dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari berjumpa dengan yang mulia Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW pegang pundaknya Abu Dzar dan beliau mengatakan, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amiq. Wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, perbaharuilah bahteramu, perbaharuilah perahumu, perbaharuilah kendaraanmu, karena lautan itu sangat dalam. Apa maknanya? Maknanya adalah, wahai Abu Dzar, baguskan amal-amalmu karena hisab itu sangat-sangat berat. Tidak ada satupun terlewatkan dari hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baju yang kita kenakan pada hari ini, berapa harganya, di mana belinya, berapa nilainya, akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quranul Karim yang berjumlah 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.439 kata, 232.015 huruf. Ada satu surah namanya surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala gambarkan, begitu amal ditunjukkan kepada orang-orang kafir, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini yang begitu lengkap, komplit, terdetek dari yang kecil sampai yang terbesar? Yang kedua, kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudhiz zad kamilan fa inna safar ba'id. Wahai Abu Dzar, ambil bekal-bekalmu yang banyak,
karena jalan yang akan engkau lewati itu sangat-sangat jauh. 100 tahun umur kakek kita panjang, kata kita, sebenarnya pendek. 90 tahun umur ayah ibu kita panjang, kata kita, sebenarnya pendek. Habis alam dunia ini, masuk ke alam kubur kita. Usai alam kubur, tiup sangkakala, seluruhnya Allah bangkitkan. Tiupan sangkakala pertama, alam dunia ini hancur, semua Allah matikan. Tiupan yang kedua, semua makhluk Allah bangkitkan. Sahabat nanya, ya Rasulullah, berapa lama antara tiupan pertama dengan tiupan kedua? Nabi mengatakan arba'un, 40. Nabi gak sebut 40 tahun, 40 hari, 40 jam, 40 waktu. Seorang ulama besar, Al-Imam Al-Qurtubi, setelah boleh mengkaji ayat-ayat Quran berkenaan dengan hadis ini, sekian banyak hadis Rasulullah berkenaan dengan statement ini, boleh menyimpulkan bahwa 40 yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah 40.000 tahun lamanya. Maka ada manusia baru masuk ke alam kubur, habis amal-amalnya. Baru beberapa waktu di alam kubur, habis amal-amalnya. Maka ingin iman konsisten, amal konsisten pasca Ramadan, Nabi mengatakan, khudziz zad kamilan fa inna safar ba'id. Ambil bekal yang banyak karena jalan yang akan engkau tempuh itu sangat-sangat jauh. Yang ketiga, wa khaffifil himla fa innal aqabah kaud. Wahai Abu Dzar, ringankan bebanmu karena jalan yang akan engkau lewati itu sangat-sangat terjal. Apa maknanya? Ringankan beban, maknanya kurangi dosa-dosa ini. Kalau sekarang belum taubat, kapan lagi waktunya hendak bertaubat? Tinggalkanlah dosa-dosa. Sekian Ramadan terlewati biasa saja. Yang sekarang ini usai Ramadan, taubatlah, tinggalkan dosa-dosa. Kenapa demikian? Jalan yang akan engkau lewati itu, wahai Abu Dzar, sangat-sangat terjal. Apa maknanya? Azab Allah itu sangat-sangat pedih. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa ketika manusia dimasukkan surga dan neraka, ahli surga Allah izinkan untuk menengok ahli neraka. Sampai di neraka berteriak mereka, minta tolong mereka. Apakah minta pindah tempat? Bukan. Apakah minta diberikan makanan? Bukan. Yang mereka minta adalah minta minum. Kenapa? Haus yang mencekam. Dan setiap minta kepada malaikat, yang diberikan adalah wala syaraban illa hamim wa ghassaqa. Hamim dan ghassaqa. Hamim sangat dingin, aromanya menusuk, bau luar biasa. Begitu diminum, muntah, yang keluar bukan yang diminum, usus pun ikut keluar. Yang kedua, ghassaq, panasnya luar biasa. Sampai di lidah, hancur usus-ususnya, terurai usus-ususnya, otaknya pun ikut mendidih. Itu hamim wa ghassaq, minumannya ahli neraka. Maka kunci untuk yang keempat ini adalah Ramadan mengajarkan jaga solat kita ini. Maka Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib menyebutkan bahwa 15 hukuman orang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Yang 6 di dunia. Saya sebutkan yang 6 di dunia saja. Yang pertama, tunza'ul barakah min umrih. Allah cabut berkah hidupnya. Enggak ada berkahnya lagi. Zuhur solat, asar enggak solat, maghrib solat. Dari asar ke maghrib enggak ada berkah lagi hidupnya. Hidupnya laksana bangkai di alam dunia ini. Yang kedua, tumhasi massalihin min wajhihi. Allah cabut ciri orang soleh di wajahnya. Andaikan wafat meninggal dunia, dia wafat su'ul khatimah. Yang ketiga, la turfa'u du'aahu ila sama. Doanya enggak diangkat oleh Allah Ta'ala.
menangis, dia menetes air mata berdoa, enggak diangkat doanya. Yang berikutnya, laisa lahu hazzun fi du'a'is salihin, enggak dapat doa orang-orang soleh. Hari Jumat khatib naik mimbar, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup ataupun yang telah wafat. Dia enggak mengerjakan salat dengan sengaja, kala itu dia enggak kebagian doa itu. Yang kelima, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allah. Seluruh amal-amalnya enggak ada pahalanya lagi. Subuh solat, zuhur enggak solat, asar solat. Dari zuhur ke asar enggak ada pahala amal-amalnya. Tilawah Quran dia enggak ada pahalanya. Bersedekah dia enggak ada pahalanya. Bantu sesama dia enggak ada pahalanya. Kenapa? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan solat itu wadahnya amal-amal. Baca Quran ada pahalanya, masukkan ke wadahnya solat. Solat dia tinggalkan, hancur berantakan semua amal-amalnya. Yang keenam, takhruju ruhahu bighairi iman. Keluar ruh dari jasadnya tanpa membawa iman. Kemudian yang keempat, yang terakhir, pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah wa akhlisil amal fa inna naqid basir. Wahai Abu Dzar, ikhlaskan amal-amalmu wahai Abu Dzar, sesungguhnya Sang Maha Peneliti itu maha melihat. 14 abad yang silam Allah Ta'ala telah mencanangkan sebuah kompetisi untuk kita semua. Lewat ayatnya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Di masjid pada pagi hari ini, sebuah kompetisi di antara kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Keluar masjid ini nanti, sebuah kompetisi untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dua yang kita raih, dua yang kita perjuangkan, dua yang kita perebutkan. Yang pertama adalah ridhonya Allah. Yang kedua adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua mendapatkan itu. Kenapa demikian? Perlu yang keempat tadi, akhlisil amal fa innan naqid basir. Ikhlaskan amal, Sang Maha Peneliti itu maha melihat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah Aidil Fitri Masjid Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, Ramadan telah kita lewati semuanya. Sekian banyak keluarga saudara kita yang telah wafat meninggal dunia. Oleh karena itu, usai Ramadan ini, mari sama-sama kita jaga amal-amal kita ke depan nanti. Imam Asy-Syafi'i ditanya, wahai Tuan Guru, bagaimana agar hidup ini bahagia dan tenang? Wafat husnul khatimah, selamat dari siksa kubur, masuk surga tanpa hisab. Al-Imam Asy-Syafi'i menjawab, yang pertama, jadikan dunia ini sebatas telapak tangan ini. Kejar dunia sebanyak-banyaknya, raih prestasi, jangan lewat dari telapak tangan ini. Yang kedua, jadikan akhirat itu merasuk ke hatimu yang terdalam. Dan yang ketiga, jadikan kematian itu di pelupuk matamu. Ruh dari Allah tiba masanya kembali kepada Allah. Jasad kita, harta, rumah datang dari tanah, tiba masanya akan kembali kepada tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita masing-masing, tiba pun masanya kembali kepada diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala